merajam pelaku zina. Kita tidak bisa menafikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pemimpin yang lemah lembut terhadap umatnya. Namun di sisi lain, ia juga merupakan pribadi yang tegas dan objektif dalam mengambil keputusan. Banyak catatan sejarah yang berbicara soal ini. Salah satunya adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merajam pelaku zina yang bernama Ma'is bin Malik dengan tanpa mengurangi belas kasihan dalam dirinya. Sebelum mengisahkan seperti apa detail kisah Rasulullah bersikap tegas menindak Ma'is bin Malik, terlebih dahulu kita singgung bahwa zina merupakan dosa yang sangat besar. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis yang secara tegas mengharamkan perbuatan zina. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Quran Surat Al-Anbiya 21:74. Penggunaan kata al-kaba'ij untuk menyebut perbuatan zina merupakan bukti yang jelas bahwa zina adalah perbuatan keji secara bahasa. Kata al-kaba'ij sendiri berarti kotoran atau najis. Hukuman bagi pelaku zina dalam Islam pun sangat berat. Jika pelakunya sudah memiliki istri, hukumannya dirajam sampai meninggal. Sementara jika pelakunya belum menikah, hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Berkaitan ayat di atas, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan alasan mengapa perbuatan zina termasuk praktik sodomi pada ayat di atas menggunakan kata al-kaba'ij adalah karena perbuatan tersebut dinilai sebagai dosa yang paling besar, di bawah level dosa syirik atau menyekutukan Allah. Dosa syirik merupakan dosa yang tidak terampuni. Ibnul Qayyim melanjutkan alasan zina mendapat predikat dosa paling besar di bawah perbuatan syirik adalah karena zina dapat merusak hati dan melemahkan keimanan seorang muslim. Jika najis jahir yang tampak dapat mengotori tubuh, maka perbuatan zina sebagai najis manawai dapat merusak hati. Muhammad Hamdun Abdullah Al-Majahul Akhlaqi fil Qur'anil Karim halaman 2049-250. Sebagai seorang nabi yang amanah, beliau akan menegakkan hukum seadil-adilnya, kendati hal itu terjadi pada orang yang beliau sendiri mengasihinya, seperti kisah Ma'is bin Malik yang berbuat zina. Rasulullah SAW sebenarnya tidak begitu tega merajam sahabat yang satu ini, belum lagi karena keberanian dan kejujurannya dengan menyerahkan diri ke Rasulullah atas dosa yang telah dilakukannya. Tapi bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Diriwayatkan dari Buraidah, Ma'is bin Malik datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Apa-apaan kamu ini? Pulang dan mintalah ampun serta bertaubat kepada Allah." Ma'is pun pergi. Belum lama kemudian dia kembali dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab bagaimana jawaban yang pertama. Hal itu terjadi berulang-ulang sampai pada keempat kalinya. Rasulullah bertanya, "Dari apa kamu harus aku sucikan?" Ma'is menjawab, "Dari dosa zina." Rasulullah pun bertanya kepada sahabat lain yang ada di situ, "Apakah Ma'is ini mengidap penyakit gila?" Lalu dijawab bahwa Ma'is tidak gila. Beliau bertanya lagi, "Apakah Ma'is meminum khamr?" Salah seorang kemudian berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun tidak ada bau khamr.
Beliau kemudian bertanya kepada Maiz, betulkah telah berbuat zina? Maiz menjawab, ya benar. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk ditegakkan hukum rajam terhadap Maiz hingga akhirnya ia meninggal. Pasca kewafatannya, orang-orang terpecah dalam dua pendapat mengenai kesan terhadap Maiz. Bagian orang mengatakan bahwa Maiz telah celaka akibat dosa yang telah diperbuatnya. Sementara sebagian yang lain memiliki kesan positif bahwa Maiz merupakan orang yang beruntung karena telah bertaubat dengan taubat yang sangat baik, yaitu dengan mendatangi Rasulullah, mengakui kesalahannya, dan ikhlas untuk menjalani hukuman rajam. Sampai selang 3 hari pasca kematian Maiz, kedua kubu itu masih dalam pendapatnya masing-masing. Hingga akhirnya Rasulullah meminta mereka untuk memohon ampunan kepada Maiz. Lalu beliau berkata, sungguh Maiz telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut. Hikmah kisah dari kisah Maiz di atas, kita bisa mengalami banyak pelajaran atas ketegasan Rasulullah terhadap pelaku zina. Pertama, meskipun hati beliau begitu lembut, apalagi kepada seorang muslim yang mau secara terang-terangan mengakui kesalahannya seperti yang dilakukan Maiz, tetapi Rasulullah tetap berkomitmen untuk memperlakukan hukum seadil-adilnya. Kedua, dalam menjatuhi hukuman tetaplah mengedepankan sikap kasih sayang. Sebelum Rasulullah menegakkan hukum rajam pada Maiz, terlebih dahulu beliau bertanya kepada para sahabat untuk memastikan bahwa Maiz benar atas pengakuannya. Ini membuktikan bahwa Rasulullah tetap mengedepankan belas kasihan sekalipun terhadap seorang pelaku zina. Ketiga, sebesar apapun kesalahan orang lain, tetap harus kita maafkan jika si pelaku sudah meminta maaf. Jangan sampai karena dendam membuat kita enggan memaafkan. Sikap Nabi dalam memaafkan Maiz yang telah melakukan dosa besar memiliki pesan moral bahwa sebesar apapun kesalahan seorang, tetap harus kita maafkan. Bahkan Nabi sendiri menegaskan bahwa taubat Maiz merupakan pertaubatan yang sangat baik. Oleh Muhammad Abror. Like and share.